Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurhidayat dari Prodi Informatika NPM 23111000056 kelas 233. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengantar teknologi informasi. Apa itu definisi teknologi informasi? Teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan sistem berbasis komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. IT mencakup berbagai aspek termasuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan, dan keamanan data. Sejarah dan perkembangan IT. IT berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang komputasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah IT. 1940-an, era komputer generasi pertama. Komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC menggunakan tabung vakum dan kartu berlubang. Pada 1950-an sampai 1960-an, generasi kedua dan ketiga, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum membuat komputer lebih kecil dan efisien. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, generasi keempat, mikroprosesor dikembangkan oleh Intel, memungkinkan produksi komputer pribadi PC, perkembangan sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows. 1990-an sampai sekarang, generasi kelima, internet mulai berkembang pesat, memunculkan website, email, dan e-commerce, kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT semakin berkembang. Apa saja komponen utama IT? Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Contoh perangkat keras atau hardware seperti CPU. CPU adalah otak komputer yang mengolah data. Kedua ada RAM. RAM adalah penyimpanan sementara untuk mempercepat akses data. Ketiga ada storage, penyimpanan jangka panjang seperti HDD dan SSD. Yang keempat, input device, perangkat masukan seperti keyboard, mouse, scanner. Yang kelima, output device, perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang mengontrol perangkat keras dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Perangkat lunak terdiri dari yang pertama sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan Android. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Google Chrome. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio Code, Python, dan Java. Selanjutnya, jaringan dan komunikasi. Jaringan memungkinkan komputer saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Beberapa konsep penting seperti LAN, Local Area Network, atau adalah jaringan kecil seperti di rumah atau kantor. WAN atau yang disebut Wide Area Network, jaringan lebih luas seperti internet. Protokol jaringan seperti TCP atau IP, HTTP, dan FTP yang mengatur komunikasi data. Selanjutnya, basis data atau database. Basis data adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Contoh sistem basis data SQL, struktur query language seperti MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server. NoSQL seperti MongoDB, Firebase. Selanjutnya, keamanan informasi, cyber security. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data dari serangan cyber. Beberapa aspek penting yaitu enkripsi adalah teknik untuk mengamankan data seperti SSL atau TLS. Selanjutnya, firewall, sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan. Selanjutnya, serangan cyber seperti malware, phishing, dan ransomware. Apa saja peran-peran IT dalam kehidupan sehari-hari? IT memiliki dampak besar dalam berbagai bidang seperti yang pertama, bisnis, ada e-commerce, manajemen data, dan sistem keuangan. Untuk pendidikan ada learning, perpustakaan digital, dan sistem informasi akademik. Selanjutnya, untuk kesehatan ada telemedicine, rekam medis elektronik, dan AI dalam diagnosis penyakit. Selanjutnya, untuk hiburan bisa untuk streaming musik atau video, game online, dan media sosial.
Tren teknologi informasi masa kini. Beberapa tren IT terbaru yang sedang berkembang ada yang pertama, kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam chatbot, pengenalan suara, dan analisis data. Kedua, Internet of Things atau IoT, perangkat pintar seperti smart home dan wearable device. Ketiga, blockchain digunakan dalam mata uang, kripto, dan kontrak pintar. Yang keempat, cloud computing, penyimpanan data berbasis internet seperti Google Drive dan AWS. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.